Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum agroklimatologi dengan judul Growing Degradase dengan saya Muhammad Ali Nafarin, NIM 2502036, dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Lanjut ke latar belakang. Growing degradase atau satuan panas tumbuh merupakan indikator agroklimat yang digunakan untuk mengukur akumulasi suatu yang diperlukan tanaman agar dapat mencapai setiap fase pertumbuhan dan perkembangannya. Konsep ini didasarkan pada akumulasi suhu harian di atas suhu dasar basa temperatur yang spesifik untuk jenis tanaman sehingga dapat dimanfaatkan untuk memprediksi waktu perkecambahan, pembungaan, pemasakan hingga panen secara lebih akurat. Selain itu, GDD juga berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan budidaya seperti penentuan waktu tanam, pemupukan, irigasi, serta pengendalian hama dan penyakit, terutama di tengah perubahan iklim yang menyebabkan variasi suhu semakin tinggi. Oleh karena itu, pemanfaatan growing degradase menjadi salah satu pendekatan efektif dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan tanaman, produktivitas pertanian, serta mendukung penerapan pertanian presisi yang berkelanjutan menurut Apriana 2025. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui cara menghitung dan menginterpretasikan nilai growing degradase sebagai indikator akumulasi suhu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada handphone, penggaris, air, dan bibit kelapa sawit. Lanjut ke cara kerja. Yang pertama, dipilih 3 bibit kelapa sawit yang memiliki kondisi pertumbuhan relatif seragam. Yang kedua, bibit kelapa sawit diletakkan pada ruang terbuka dan membentuk segitiga yang mendapatkan paparan sinar matahari secara langsung. Yang ketiga, lakukan pengukuran awal terhadap setiap bibit meliputi jumlah daun, tinggi tanaman, dan tinggi batang. Yang keempat, setiap bibit disiram dengan air sebanyak 250 ml pada pagi hari. Yang kelima, suhu lingkungan di sekitar tanaman diukur setiap hari pada pukul 7 sampai 8 WIB dan pukul 12 sampai 13 WIB. 7. Data suhu harian dicatat dan digunakan untuk menghitung nilai growing degradase. Selanjutnya, pemeliharaan tanaman dilakukan secara rutin selama 20 hari pengamatan. Setelah 20 hari, dilakukan pengukuran akhir terhadap tinggi tanaman, tinggi batang, dan jumlah daun pada masing-masing bibit. Yang terakhir, data hasil pengukuran awal dan akhir dibandingkan untuk mengetahui pertumbuhan tanaman selama periode pengamatan. Lanjut ke hasil. Jadi ini merupakan hasil dari pengamatan selama 25 hari mulai dari pertumbuhan dan jumlah daun. Pembahasan. Selama 20 hari pengamatan, bibit kelapa sawit dipelihara dengan penyiraman rutin setiap pagi menggunakan air sebanyak 200 ml per tanaman. Pemberian air tersebut bertujuan untuk menjaga ketersediaan air sehingga tanaman tidak mengalami hambatan pertumbuhan akibat kekurangan kelembapan. Selama masa pengamatan, diperoleh akumulasi growing degradase sebesar 327 derajat per hari dengan nilai GDD harian berkisar antara 10,5 sampai 15 derajat Celcius per hari, digunakan sebagai dasar untuk memprediksi perkembangan tanaman. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa seluruh bibit mengalami peningkatan yang tinggi, yaitu bibit 1 bertambah 22,6 cm, bibit 2 sebesar 29,9 cm, dan bibit 3 sebesar 26 cm. Selama pengamatan serta ketersediaan air yang mencakupi mampu mendukung pertumbuhan vegetatif bibit kelapa sawit menurut Anwar 2025. Pada parameter jumlah daun, bibit 1 mengalami penambahan sebanyak 2 helai dan bibit 2 mengalami pengurangan 1 helai daun, sedangkan bibit 3 tidak menunjukkan perubahan jumlah daun. Penurunan jumlah daun pada bibit 2 meskipun memiliki pertambahan tinggi terbesar diduga disebabkan oleh gugurnya daun tua atau adanya pengalihan sumber daya tanaman yang lebih banyak untuk pertumbuhan batang. Hal ini menunjukkan bahwa respon pertumbuhan tanaman tidak selalu sama pada setiap parameter meskipun memperoleh akumulasi GDD yang serupa karena dipengaruhi oleh kondisi fisiologis masing-masing tanaman. Menurut Yanti 2024, secara keseluruhan akumulasi growing degradase sebesar 320 derajat per hari yang didukung oleh penyinaran rutin sebanyak 250 ml per hari mampu
yang pertumbuhan tinggi bibit kelapa sawit. Akan tetapi, respon pertumbuhan pada parameter jumlah daun menunjukkan variasi antara bibit, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan tanaman tidak hanya dipengaruhi oleh akumulasi suhu dan ketersediaan air, tetapi juga kondisi fisiologis internal dan masing-masing tanaman. Lanjut ke kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan selama 25 hari, akumulasi growing degradase sebesar 320 derajat per hari dengan penyiraman rutin sebanyak 250 ml per hari terbukti mendukung pertumbuhan bibit kelapa sawit. Peningkatan tinggi tanaman terjadi pada seluruh bibit, dengan pertumbuhan tinggi diperoleh bibit 2 yang mencapai 29,9 cm, sedangkan bibit 1 dan bibit 3 masing-masing mengalami pertambahan tinggi sebesar 22,6 cm dan 26 cm pada parameter jumlah daun. Bibit 1 mengalami penambahan 2 helai daun, bibit 2 mengalami pengurangan 1 helai daun, sementara bibit ketiga tidak menunjukkan perubahan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa akumulasi suhu yang tercermin dalam nilai GDD berperan dalam mendukung pertumbuhan bibit kelapa sawit, meskipun respon pertumbuhan setiap bibit berbeda sesuai dengan kondisi fisiologis masing-masing tanaman. Ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil. Sekian laporan praktikum dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.